Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada hari keempat masa khusus Advent. Jika kemarin pada hari ketiga ditampilkan dalam kisah seputar kelahiran Tuhan Yesus, tokoh Zakaria suami Elizabeth, hari ini yang dalam tanda petik naik ke atas panggung, on stage, adalah Bunda Maria, khususnya dalam kisah pewartaan Malaikat Gabriel. Kisah Maria menerima kabar sukacita, Maria Annunciata. Kita dapat langsung melihat urutannya, bukan? Setelah kemarin kita mendengar kisah Zakaria menerima kabar perkandungan Yohanes, hari ini kita mendengar kisah Maria menerima kabar tentang perkandungan Tuhan Yesus. Dua kisah yang mirip, kita katakan mirip, sebab memang tidak sama persis. Perbedaan antara kedua kisah ini yang menjadi pokok renungan kita hari ini adalah sikap kedua tokoh, Zakaria dan Bunda Maria, saat menerima kabar perkandungan anak mereka masing-masing. Kita sudah merenungkan kisah Zakaria kemarin. Hari ini kita merenungkan sikap Bunda Maria, khususnya dalam jawabannya yang penuh inspirasi sampai pada kita sekarang ini. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Suatu jawaban kesediaan dan penyerahan diri total. Tetapi, dan ini yang kadang luput dari kesadaran dan refleksi kita, kesadaran dan penyerahan diri total yang bukan tanpa pergulatan. Dari teks Injil Lukas bab 1 ayat 26-38 ini, kita mengenali beberapa jejak pergulatan Bunda Maria. Yang pertama, pertanyaan, why me? Mengapa saya? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apa arti salam itu? Kiranya pergulatan semacam ini boleh jadi juga menjadi pergulatan kita masing-masing. Bukan hanya sekali, dua kali, berkali-kali. Setiap kali kita bertanya, mengapa hal ini, apapun itu, terjadi pada diriku? Malaikat Gabriel tidak buta terhadap pergulatan Maria, dan kiranya terhadap pergulatan kita masing-masing juga, dan memberikan tanggapan yang menenteramkan dan meneguhkan. Jangan takut. Pergulatan berikutnya muncul karena rencana Tuhan tidak jelas dan memang tidak pernah sepenuhnya jelas. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Menyediakan diri dan menyerahkan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan, kita belajar dari Bunda Maria, berarti bersedia juga untuk masuk dan terlibat dalam rencana keselamatan yang sering tidak sepenuhnya jelas. Jawaban Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, adalah jawaban kesediaan terlibat dalam rencana keselamatan Allah sepenuh-penuhnya, sehabis-habisnya. Digambarkan dengan indah oleh Michelangelo dengan patung marmernya Pieta. Bunda Maria menerima jasad Tuhan Yesus yang baru diturunkan dari salib. Antifon O hari keempat ini mengambil inspirasi pengharapan mesianis dari Yesaya bab 22 ayat 22, dirumuskan dengan seruan, O Tuhan kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umat-Mu dari perbudakan. Yesaya bab 22 ayat 22 menyebut kunci rumah Daud. Rumah Daud dalam iman orang Israel adalah kerajaan Allah. Mesias yang dinantikan kedatangannya dibayangkan sebagai kunci untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.
apabila Ia, Mesias yang dinantikan, membuka pintu kerajaan Allah, tidak ada yang dapat menutup. Dengan menyerahkan hidupnya di kayu salib, Tuhan Yesus, Sang Mesias, membuka pintu kerajaan Allah, dan tak seorang pun dapat menutupnya kembali. Versi bahasa Latinnya berbunyi, O clavis David, et sceptrum domus Israel, quia peris et nemo claudis, et nemo aperit. Veni, et educ victum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis. Kita mengambil dan menyimpan huruf C, sedemikian sehingga sekarang kita sudah mempunyai 4 huruf. C dari clavis David, R dari radix Jesse, A dari Adonai, dan S dari sapiensia. Selamat melanjutkan perjalanan rohani dalam masa khusus Advent ini. Berkah dalam.